Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita sesuai dengan yang kemarin menjadi bukan PR sebenarnya, dan jatahe jamak dan kosor. Ada yang mau tanya sesuk sisan we. Jadi bab kita tentang seputar jamak dan kosor. Yang ini nanti akan melekat pada kegiatan safar biasanya atau musafir orangnya. Jadi orang yang bepergian, maka dia ada ketentuan ketika melaksanakan sholat itu bisa dengan jamak dan qasar. Yang pertama berkaitan dengan qasar. Al-qasru huwa sholatur rubaiyati rok'ataini. Qasar itu sholat yang 4 rakaat dijadikan menjadi 2 rakaat. Qasar itu diringkas, jadi dipendekkan. Bil Fatihati dengan surah Al-Fatihah was surati dan dengan surah. Amal maghribu was subahu, adapun maghrib dan subuh fala tuqsoroni. Kedua salat itu tidak bisa diqasar, tidak bisa diringkes. Loro diringkes karek siji. Madadi witir. Jadi enggak bisa. Jadi yang bisa diqasar hanya sholat zuhur, ngasar, dan isya. Hukumnya, hukum qasar itu masru'un biqaulillahi ta'ala. Disyariatkan dengan firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun antaksuru minas sholati. Dan jika kamu melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada halangan, tidak ada penghalang bagi kamu antaksuru untuk mengqasar atau meringkas minas sholat di dalam sholat itu. Jadi dalilnya memang Al-Quran. Di samping nanti ada beberapa dalil hadis tentang yang memperkuat tentang disyariatkannya qasar ini. Kemudian jarak yang disunahkan untuk mengqasar. Kalau di hadis Ad-Daruqutni, Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah pernah berkata, ya ahla Makkah, hei ahli penduduk Mekah, la taksuru sholata, janganlah kamu mengqasar sholat, fi adna min arba'ati bardin, yang jaraknya itu kurang dari 4 barid, min Makkata ila Asfan, yaitu dari Mekah sampai ke Asfan. Ukurannya 4 barid. 1 barid itu 12 mil. 1 barid itu 12 mil. Kemudian kalau dikonversi kita, karena kita biasa menggunakan kilometer, 1 mil itu kalau nggak salah 1,6 kilometer. Ini dipengke wae kira-kira nek 4 barid itu berarti kali 12 mil, berarti 4 kali 12, 48 mil. 48 mil kali 1,6. Itu nih. 1,6 kali 48, 76,8. 76,8. Namanya ya 80-an, 80 km. Jarak minimal yang kalau kita memahami dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. 80 itu nek sini ya kira dari kita mana?
Sragen ya. Berarti Klaten ki rung masuk. Nah, dolanan Klaten ki rung masuk di apa 4 bar. Nah, ini yang harus difahami. Qashar dengan jamak itu beda loh ya. Tidak harus jamak ro qashar ki jadi satu, itu tidak harus. Ada yang bisa dikosor tanpa jamak boleh, ada yang bisa jamak tanpa qashar. Kalau qashar itu mutlak untuk musafir. Kalau qashar, kalau jamak itu nanti ada kepentingan yang lain bisa. Bukan perjalanan bisa. Tapi kalau qashar itu sebabnya adalah musafir. Kalau untuk qashar. Nah, jaraknya itu. Lalu biasanya ada pertanyaan. Bagaimana kalau model sekarang? Model sekarang itu kan kene kita pakai motor sini Sragen karo kene Surabaya nganggo pesawat. Kuwi luwih cepet Surabaya gitu. Disalib ya ning tekan Klaten mesti disalib. Jadi bisa jadi waktune malah luwih cepet. Atau kita misalnya perjalanan dari sini Bandung dengan sini Kalimantan. Itu ternyata lebih cepat sini Kalimantan karena pakai pesawat gitu. Tetapi ulama kontemporer, utawi ulama mutakhirin yang sekarang itu tetap tidak membedakan. Dia tidak membedakan apakah dia itu melakukan perjalanan dengan kendaraan atau jalan kaki ini. La farqa fi sunnatil qasri, tidak ada perbedaan di dalam pensyariatan qasar ini baina musafirin raqibin atau musafirin masin, antara musafir yang berkendaraan dan musafir yang berjalan. Arep nganggo kendaraan atau nganggo sikil, pokoknya jaraknya adalah 4 barit. Wala baina raqibi jimalin, demikian juga antara berkendaraan unta au sayyaratin atau dengan mobil, auto irotin atau dengan toiroh itu pesawat terbang, dari kata toirun ya. Toirun itu burung. Jadi tidak ada perbedaannya. Bedanya nanti kalau dengan ini safinah atau laut, kapal laut. Jadi ABK, awak anak buah kapal itu dianggap orang yang mukim. Mukimnya di mana? Di kapal itu. Ya dia hari-hari ini ning kono. Jadi arep ngenteni dhewe orang mukim ki angel. Ya memang mukimnya. Jadi anak buah kapal itu ya mukimnya di kapal. Sehingga anak buah kapal itu dia walaupun bekerja, walaupun perjalanan jauh, dia tetap berstatus sebagai mukim. Jadi mukim di situ. Sehingga tidak ada rumus qashar bagi anak buah kapal. Nah, jaraknya itu ya. Kemudian kapan memulai qashar itu? Qashar dimulai dari keluar dari perbatasan. Ini yang dibedakan itu ada yang mengatakan perbatasan desa, ada yang mengatakan qaryah, ada yang mengatakan perbatasan kota Madinah. Misalnya kita itu ngitung terus keluar dari Gedongan atau keluar dari kabupaten atau Jogja provinsi. Saya lebih condong kalau ketentuan batas mulainya itu adalah wilayah masyarakat yang terbiasa di masyarakat itu apa? Sehingga kalau kita bepergian dari sini, kita sudah jelas ya, tujuan kita adalah ke Surabaya misalnya. Maka ketika kita keluar sudah dari Gedongan, maka sudah sah untuk melakukan qashar. Sudah sah melakukan qashar. Ini tetapi itu tadi, jadi perbedaan ada banyak ya di berbagai pendapat para ulama itu tadi.
Mulainya dari situ sampai juga nanti kembalinya juga jangan sampai sudah masuk. Jadi kalau kita sudah terlanjur masuk pulang sampai rumah ya wis ra masuk. Jadi tidak bisa dikosor lagi. Sudah tidak bisa dikosor. Nanti jamak beda ya. Ukuran jamaknya beda. Ini kosor dulu. Kemudian untuk jamak. Untuk jamak. Untuk jamak itu ini yang terjadi perbedaan pendapat besar itu hanya di madhab Hanafi. Jadi di madhab Hanafi itu, saya ambilkan hadis anunya ini. Jadi Hanafi itu jamak itu hanya ada dua, yaitu di Arafah dan Musdalifah toh. Selain itu tidak ada jamak. Dalilnya yang dipakai oleh madhab Hanafi itu dari Ibnu Maslamah bin Qanab, bahwasanya Rasulullah itu ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dari ayahnya telah menceritakan kepada kami, ia berkata, aku menemani Ibnu Umar, ini cucunya Umar bin Khattab. Aku menemani Umar dalam perjalanan ke Mekah, lalu ia sholat zuhur bersama kami 2 rakaat. Hadisnya panjang, langsung saya baca terjemahannya. Kemudian beliau datang dan kami menghadap bersamanya sehingga tiba perjalanannya. Dia duduk dan kami duduk bersamanya. Beliau membuka daripadanya mengenai sholat. Saya ambil yang bawah langsung aja. Oh salah, bukan ini. Oh ini yang bawah. Dari Mu'ad bin Jabal, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Bahasanya Rasulullah Nabi itu di dalam perang Tabuk, idza irtahala qabla an tazigha samsa. Ketika berangkatnya, jadi dalam perang Tabuk, ketika berangkatnya itu sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum waktu duhur, akhara duhra, beliau Nabi mengakhirkan duhur. Mengakhirkan duhur, bahasanya gitu. Hatta yajmaha ilal asri, sampai menggabungkan dengan asar. Jadi dipahami, nek le menyang ngarepe duhur, nek le menyang ki ngarepe duhur, engko le duhur ki keri. Jadi dipepetke waktu duhur terus nyambung ngasar. Itu le memahami mazhab Hanafi begitu. Wa idza irtahala ba'da zawhi samsi, dan jika berangkatnya sesudah matahari itu tergelincir atau wis masuk waktu duhur, sholat duhra wal asri jami'an, maka Rasulullah melaksanakan sholat duhur dulu, disambung langsung disambung dengan ngasar, disambung dengan asar. Nah, ini hadis ini dianggap, walaupun yang pertama itu difahami duhurnya itu jadi tetap di waktu duhur, terus ngasar di waktu ngasar ning awal. Difahami begitu. Tetapi di Quran itu memang tidak ada dalil tentang jamak. Jadi jamak itu dalilnya ada di hadis. Adanya di hadis. Nah, hadis itu pelaksanaan yang terlihat jelas itu hanya di Arafah dan Musdalifah. Leres sih, Pak Anu nggih, sing ngaji kan gitu. Jadi ning Arafah itu zuhur dengan asar, terus maghrib misa ning Musdalifah. Hanya dua itu menurut mazhab Hanafi. Yang lain ra ono jamak-jamakan kaya dhewe lunga jamaki ra ono model itu. Menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau menurut yang lain, mazhab yang lain,
lebih-lebih yang sering dipakai orang Indonesia, Syafi'i. Hadis ini dipakai juga sebagai dalil bahwasanya tadi duhur, ketika masuk waktu duhur itu Rasulullah terus sholat, terus disambung dengan ngasar sekalian. Nanti juga ada hadis-hadis lain yang memperkuat seperti hadis tentang waktu hujan lebat dengan angin, kemudian sholat jamaahnya di jamak. Ini yang kita mungkin belum ada, yang kita belum terbiasa. Nah ini biasa dilakukan ketika memang mengkhawatirkan, atau nanti dalam keadaan khauf itu takut, peperangan misalnya, itu bisa dijamak. Jadi jamak itu kalau qashar itu harus musafir, kalau jamak tidak harus musafir. Jadi ada sebab yang lain. Lah jamak itu rukhsatun jaizatun. Dia berupa rukhsah atau keringanan yang diperbolehkan. Yaitu mengumpulkan antara duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Kalau perjalanan bisa dikombinasikan antara jamak dan qashar. Jadi misalnya duhur dengan asar kalau dilakukan di depan namanya jamak takdim, ya, dilakukan di depan. Nah itu melaksanakannya di qashar juga, berarti melaksanakannya 2 rakaat. Itu kalau mau dikombinasikan. Nah caranya yaitu tadi. Sekarang kalau yang jadi masalah itu biasanya jamak takhir. Takhir itu kalau takdim mengerjakan 2 sholat di waktu awal. Jadi duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Maghrib dengan isya di waktu maghrib. Itu takdim. Takdim itu mendahulukan. Ada lagi takhir, diakhirkan. Nah, jamak takhir itu melaksanakan 2 sholat yang dilaksanakan di akhir waktunya. Jadi duhur dengan ngasar di waktu ngasar, atau maghrib dengan isya di waktu isya. Yang jadi perbedaan endi sing sithik? Duhur sik apa ngasar sik? Ini makanya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu mengambil tertib. Tertib itu urut. Ya, dari bahasa Arab. Jadi wong tertib itu mesti wong urut. Lara tertib, ora gelem urut. Nah, tertibnya itu berarti pokoknya yang depan. Jadi misalnya duhur dengan asar, duhur dulu baru asar. Maghrib dan isya di waktu isya, maghrib dulu baru isya. Itu yang mengambil pendapat tertib. Jadi urutan sholat tidak dirubah-rubah. Pendapat yang kedua, itu karena masuknya waktu itu adalah waktu yang akhir, maka yang didahulukan adalah yang akhir. Dihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi digunakan. Yang pendapat ini maghrib karo ngisa dikerjakan di waktu ngisa sih lagi maghrib. Itu 2 pendapat itu yang. Ya karena hanya 2 sholat ya. 2 sholat yang ini mana yang didahulukan, apakah urut seperti awal atau dibalik. Ini menjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau saya mengikuti yang tertib. Jadi urut dari awal, jadi urut anunya apa, kemudian akhir. Akhir itu ya maghrib isya ya maghrib, kemudian baru isya untuk menjaga tertibnya, Kemudian kalau perjalanan itu sudah sampai ke tempatnya.
bolehkah kita tetap melakukan qashar atau jamak? Sudah sampai, misalnya kita tujuan ke Jakarta. Apakah diperbolehkan? Maka menurut madhab Syafi'i itu kalau di sana kita mukim, kalau kita niat mukim maka langsung mukim. Misalnya gini, kita diundang aku buat diwangi sedulur ya, misalnya sedulur kita di Jakarta ya, terus jaluk aku buat diwangi di Kancani. Tapi orang itu yo ning kene seminggu. Nah, kalau sudah seminggu, jadi ketika kita sampai di sana langsung status kita mukim. Karena batasnya hanya maksimal 3 hari. Batasnya itu 3 hari. Hari keempat itu sudah dianggap mukim. Hari keempat sudah dianggap mukim. Tapi kalau memang dari awal itu sudah meniatkan untuk lebih dari 3 hari, maka sejak hari pertama itu sudah status mukim. Jadi sekarang kita berangkat, Bali seminggu nih. Besok pagi kita sampai di Jakarta, besok pagi itu kita sudah mukim di sana. Sudah dianggap mukim sehingga sudah berlaku sholat biasa. Tapi kalau 3 hari, maksimal 3 hari, maka kita bisa masih berstatus sebagai musafir. Jadi biasanya sing do diklat-diklat itu kan hanya 2 hari, 3 hari misalnya gitu. Saya 2 hari hanya di sana, atau BIMTEK itu biasanya 2 hari. Di sana, di hotel itu masih status musafir. Menstatuskan musafir itu masih bisa. Tapi kalau mau sempurna ya boleh. Mau sempurna boleh. Kalau saya lebih condong lebih ke qasharnya, jamaknya tidak. Tapi qasharnya tetap. Ya, tetap mesti qashar. Ya silakan, itu pilihan. Seperti itu pilihan. Tapi statusnya itu masih status musafir. Tapi kalau misalnya jane ora ana rencana untuk 3 hari. Kita sebenarnya jadwalnya itu 2 hari. 2 hari berarti kita status musafir. Berarti di status musafir itu ya berlaku musafir. Ternyata agendanya melebar. Ora rampung 3 hari. Ternyata 4 hari. Maka hari keempat itu sudah status mukim. Walaupun kita tidak berniat mukim, tapi kita sudah melebihi ambang batas musafir. Itu ketika kita sudah sampai di sana. Itu kaitannya dengan jadi jamak dan qashar. Nah, jamak itu ada yang karena sebab bukan musafir tapi karena hajat. Hajatnya apa? Contoh, itu angin kencang atau hujan lebat yang membuat orang itu merasa kesulitan kalau akan menuju ke masjid lagi. Jadi misalnya wong buan terus maghrib buan terus sampai nganggu angin yang membahayakan. Nah, saat itu boleh di jamak maghrib dengan isya. Tentunya kalau yang seperti ini pasti jamak takdim. Ya, pasti jamak takdim di depan. Sehingga nanti sudah engko nek wis dilalah lho. Ternyata ngarepe ngisak ade wis mulih. Udah di rumah ternyata ning tekan ngarepe ngisak ki terang. Itu tidak membatalkan sholat sebelumnya. Jadi sudah sah, tidak usah mengulangi. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Memang kadang gini, bedanya itu ada kalau di zaman Rasulullah itu masjid kan jauh. Masjid itu jauh. Jangan pernah perso cerita sing orang meninggal. Orang meninggal dia sebelum pas sakaratul maut itu dia kenapa enggak lebih jauh, kurang jauh? Kenapa enggak yang baru gitu loh? Kenapa yang enggak banyak? Itu cerita itu ada ya. Ya, itu orang itu jaraknya di hadis ketika dia meninggal kan oleh Rasulullah diminta untuk diterke oleh para sahabat. Itu jaraknya itu sekitar 2 kilo. Itu harian loh beliau. Beliau itu harian harian untuk jamaah di masjid sekarang nama Masjid Nabawi itu. Jadi 2 kilo itu biasa jalan. Nek kene 2 kilo itu ya sekitar ini 3 bulan.
Ring road. Luweh ya Pak ya? Luweh. Ini beden. Oh, ya sembejen lah omongan badikan. Setiap hari lho Pak, jalan kaki. Kita itu kan jane nek diitung-itung kan ya karo wong biyen ki ra ono apa-apane tenan. Perjuangan kita itu jauh tenan. Enggak ada apa-apanya kita itu. Luar biasa. Itu itu saja dilakukan. Sehingga waktu itu ketika ada angin kencang, itu kan orang mau datang ke masjid itu sangat repot luar biasa. Nah, sementara kita sekarang penak banget. Orang Nyun Sewu loh, jangan mempermudah. Udan to iki, jamak weh. Ya kita lihat dengan skala. Jadi ilatnya, sebabnya itu karena seseorang itu atau jamaah itu merasa kesulitan kalau nanti berangkat ke masjid. Nah, sebabnya itu. Nah sekarang yang tren itu juga ada pertanyaan. Nek manten ini piye nek belandang terus engko mantene jamak wae. Nah itu gimana? Nah, ini kalau di zaman dulu ndak ada. Artinya ndak ada riwayat dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, jadi ulama salaf itu ndak ada riwayat mantenan itu jamak. Sholat itu ndak ada. Tapi ulama mutaakhirin sekarang itu ada yang memberikan fatwa yang boleh menjamak untuk manten nikah itu hanya manten itu. Jadi yang lain nggak boleh. Among tamu ora oleh. Among tamu terus bahkan orang tua juga. Alasannya yang bisa ditinggal, yang tidak bisa ditinggal itu hanya manten. Jadi nek wong tuwa ngleler ki napa kok? Ini mantene sing ngleler. Itu hilang. Itu sifatnya ijtihad ya. Hanya fatwa ulama mutaakhirin, ulama zaman sekarang. Tapi kalau ditanya dalil hadisnya ada enggak? Enggak ada. Kalau saya sebisa mungkin itu kan menjadi wilayah kita untuk bisa kita men-setting sendiri gitu loh. Kenapa kita tidak men-setting untuk bisa dibuat orang itu tidak perlu jamak atau jangan sampai orang itu meninggalkan sholat. Ya misalnya kalau belandang ya jam 1. Nah, saya kemarin di Jagong ning Pundong. Itu undangannya jam 12 sampai jam 2, Pak. Ya, kalau ini ya agak repot kalau yang karena engko sing mburi ya rada mepet mburi, sing ngarep ya cetha anu kok gitu. Petugasnya itu loh terutama, petugasnya. Ya paling anu ya itu dari 11 sampai 1. Kalau anu ya rada wani maju ya 10 sampai 12, jam 12 selesai. Ya, itu lebih. Jadi kalau saya udzur yang kalau hujan itu kan udzur yang kita tidak bisa men-setting. Angin ribut. Yo piye carane lah digawe anginnya ben ra ribut. Tidak bisa yang seperti itu. Iyalah carane udan ki pas salat yo riwis-riwis wae. Tidak bisa. Tapi nek sing jenengane manten itu kan iso. Kita bisa men-setting sendiri bagaimana manten itu agar tidak. Saya condongnya seperti itu. Tapi kalau ada yang misalnya mengambil fatwa itu, ulama yang sekarang sebagian itu membolehkan khusus untuk pengantin, ya monggo. Artinya itu memang ada ulama yang memang sudah melalui penelitian itu diperbolehkan ijtihad seperti itu. Ya monggo. Tapi kalau saya lebih condong tetap yang men-setting itu adalah ahlul baitnya itu. Jadi yang ewoh itu nyeting piye carane ben tidak sampai belandang. Kalau ewoh malam itu lebih fleksibel lagi. Ewoh malam itu lebih panjang karena nggak mungkin malam banget, nggak mungkin mantenan. Sementara nanti ngisak bisa dilaksanakan di akhir. Arep ewoh ning maghrib ya mungkin, kecuali saya itu punya teman akrab Nasrani. Lah pas acara ki 5:30 agak lekas. Jadi 5:30 itu baru lekas ya. Ya enggak apa karena memang itu karena ya saya terus pada saat itu ya saya minta izin engko ling brono nek wis bar maghrib. Jadi sebelum
Kan maghrib saya dengan istri saya maghriban sih, bar maghriban agak macak. Dipacak ora didandani lho, dandani iki rusak. Nah, itu saya minta izin, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ya, itu karena memang beda anu ya. Tapi kalau kita yang misalnya muslim ya hendaknya di anu. Nah, itu yang sekarang gitu. Jadi lah sekarang ada lagi. Ini kasuistik ya kayak di tempat kita. Tempat kita di anu ini. Di Bantul. Zaman biyen nek muni baris. Baris ini menyang jam 1, Pak. Jam 1. Engko tekan kene meneh, bisa. Karena dulu kan muternya kan ulon anu klodran ngarep gereja ngulon klodran ngidul. Tak kira ora kuat cah saiki. Ngidul pal bapak ngwetan padahal mlaku langkah tegap terus. Langkah tegap terus. Itu dulu kalau muhibah, kopaba ini kalau mandek sholat, pak rombongan mandek sholat. Lihane piye ora sholat. Padahal ya itu terus zaman dulu itu kan ya banyak yang ilmu agama kadang-kadang nggak begitu terperhatikan. Ada yang ya zuhur tok terus asare ora, maghrib ora, ada yang sampai begitu. Ada yang nggak tahu kalau masalah jamaah. Sekarang kan kesadaran beragamanya sudah semakin bagus sehingga yang seperti itu ditanyakan. Nah ini memang apakah itu termasuk kedaruratan atau tidak? Wallahu alam kalau yang seperti itu. Karena sebenarnya semua itu bisa disetting. Kita yang men-setting sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang itu settingannya iso. Seperti apa? Ya, jalurnya diperpendek. Sehingga orang tidak nerjang dengan waktu sholat. Jadi dari sini berangkat habis zuhur sampai sana ngasare mah sudah selesai karena jaraknya hanya dekat. Oh, zaman dulu gitu. Karena ngalamin hubungnya langkah tegap itu. Sampai sini langkah tegap terus. Luar biasa waktu itu. Oke, itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, nanti kaitannya dengan pertanyaan, diskusi nanti bisa kita sambung. Bisa kita sampaikan tentang sholat orang sakit, sholat khauf, atau sholat dalam keadaan takut. Kemudian ada sholat Jumu'ah. Kita sambung dengan itu. Sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.